Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir pada bab ketiga kita, yaitu other form of energy, bentuk energi lain yang diamati ya pada bidang keilmuan astronomi. Nah, nah, pada 5 subbab yang sebelumnya yang sudah kita diskusikan, itu kan kita sudah mempelajari beberapa astronomi pada radiasi elektromagnetik ya, mulai dari cahaya, kemudian radio, kemudian gamma, sinar X ya, ultraviolet hingga inframerah. Nah, semua itu adalah radiasi elektromagnetik yang kita amati. Nah, ternyata di dunia ini itu tidak hanya ada radiasi elektromagnetik ya, ada energi-energi lain selain energi radiasi elektromagnetik. Nah, energi-energi lain ini juga diamati dalam mempelajari astronomi ya, seperti energi dalam bentuk partikel-partikel seperti sinar kosmis dan neutrino dan radiasi gravitasi yang paling terbaru ya, radiasi gravitasi. Nah, mungkin hasil-hasil penelitian ya pada subbab 3.6 ini juga dipelajari pada bidang fisika ya, seperti bidang fisika partikel atau bidang fisika energi tinggi. Oleh karena itu, eh, untuk mengerjakan ya misi ini itu astronomi tidak sendirian. Kita juga membutuhkan peran-peran dari fisika atau bidang-bidang keilmuan lainnya. Oke, mari kita bahas ya ketiga bentuk energi lain ini. Yang pertama adalah sinar kosmis, kedua adalah neutrino dan radiasi gravitasi. Nah, sinar kosmis. Nah, sinar kosmis itu terdiri dari elektron-elektron dan inti atom yang terionisasi yang diterima dalam jumlah yang sama dari segala arah ya. Nah, arah datangnya sinar kosmis itu tidak diketahui asalnya dari mana, karena sinar kosmis ini merupakan eh, muatan listrik ya. Oleh karena itu, lintasannya itu akan selalu berubah ketika sinar kosmis ini itu melewati medan magnet di galaksi Bima Sakti. Nah, energi sinar kosmis ini tinggi ya. Energi yang dimiliki oleh sinar kosmis ini tinggi, lebih tinggi daripada gamma. Ini berarti bahwa sinar kosmis ini dihasilkan oleh fenomena yang berenergi tinggi seperti ledakan supernova. Nah, sebagian besar sinar kosmis merupakan proton-proton, hampir 90%, dan inti helium, 10%. Tetapi sisanya itu juga ada inti yang lebih berat. Nah, energi dari sinar kosmis itu antara 10 pangkat 8 dan hingga 10 pangkat 20. Nah, energi sinar kosmis yang paling berenergi tinggi itu akan eh, menghasilkan radiasi sekunder. Nah, biasanya terutama adalah muon. Nah, ketika sinar kosmis yang energi paling tinggi itu menumbuk molekul atmosfer, dia akan menghasilkan radiasi sekunder. Nah, radiasi sekunder ini dapat dilihat dari permukaan tanah. Sama halnya seperti partikel yang dihasilkan oleh sinar gamma, ya. Partikel yang partikel dari radiasi sekunder ini dapat bergerak lebih cepat daripada cahaya dalam atmosfer ya, yang memancarkan radiasi Cherenkov. Nah, karena alasan itu maka radiasi sinar kosmik ya, secondary radiationnya itu dapat juga dideteksi oleh radiasi Cherenkov. Teleskop Pierre Auger di Argentina mengamati baik partikel sekunder dan radiasi Cherenkov ini ya, mengamati keduanya ini untuk mendeteksi sinar kosmis dengan energi paling tidak di orde 10 pangkat 18 elektron volt. Nah,
karena uh, partikel ini akan menumbuk luas, ya. Luas itu sekitar 1 km persegi dalam 1 abad, ya. Maka detektor yang digunakan itu harus diletakkan pada daerah yang luasnya itu 3000 km persegi. Nah, selanjutnya tadi kan yang dideteksi ini sinar kosmis sekunder, ya, radiasi sekunder. Nah, radiasi sinar kosmis yang primer, yang utama itu hanya bisa diamati secara langsung di luar atmosfer, ya. Detektor yang digunakan untuk mengamati sinar kosmis ini sama halnya seperti yang digunakan pada bidang fisika partikel. Nah, jadi di sini penelitiannya itu juga sangat secara langsung bersamaan dengan bidang fisika partikel. Nah, kita ketahui bahwa akselerator yang ada di bumi itu dapat mencapai energi itu hanya 10 pangkat 12 elektron volt. Nah, oleh karena itu sinar kosmis ini akan menawarkan laboratorium alami, ya, untuk fisika partikel, ya, karena nilai energinya yang lebih tinggi daripada akselerator berbasis permukaan bumi. Nah, banyak satelit-satelit dan misi ruang angkasa itu memiliki detektor untuk sinar kosmis. Nah, yang kedua adalah neutrino, ya, partikel neutrino merupakan partikel elementer yang tidak memiliki muatan listrik. Nah, mula-mulanya neutrino ini dianggap bahwa mereka itu tidak memiliki massa, tetapi sekarang sudah diganti, direvisi bahwa neutrino ini memiliki massa yang kecil. Neutrino berinteraksi dengan bentuk materi yang lain melalui gaya inti lemah yang sangat jauh lebih lemah daripada gaya elektromagnetik dan gaya inti kuat. Nah, sebagian besar neutrino dihasilkan dari reaksi inti, ya, di dalam bintang dan dalam ledakan-ledakan supernova. Nah, karena neutrino ini bereaksi sangat lemah dengan materi lain, maka mereka itu bisa escape, ya, maksudnya berjalan, ya, sampai ke sini itu dari interior bintang, ya, dari bagian dalam bintang. Tetapi karena interaksi yang lemah dari neutrino, oleh karena itu neutrino ini sangat sulit untuk diamati. Ya, triliun dari neutrino mungkin itu melewati halaman video ini itu setiap detik tanpa akibat yang bisa kita amati, gitu ya. Nah, salah satu metode deteksi adalah metode radiokimia dengan menggunakan agen reaktif tetrakloroethane, ya. Nah, cara kerjanya adalah ketika neutrino itu menumbuk atom klorin, nah, hasil reaksinya adalah klorin akan diubah menjadi argon dan akan dilepaskan 1 elektron. Nah, argon ini adalah materi radioaktif, ya, zat radioaktif, sehingga hasil argon ini dapat diukur dengan counter, ya, detektor. Nah, selain klorin, ya, selain agen reaktif klorin, litium dan gallium juga bisa digunakan untuk mendeteksi neutrino. Detektor gallium pertama kali itu telah digunakan di Italia dan Rusia mulai dari akhir 1980-an. Pengamatan lainnya itu berdasarkan radiasi Cherenkov, ya, yang dihasilkan oleh neutrino dalam air yang sangat murni, ya, air yang dimurnikan. Nah, kilatan cahaya yang dihasilkan dari radiasi Cherenkov pada air ini akan diukur, ya, akan dideteksi dengan detektor fotomultiplier, dan dengan cara ini kita bisa mengetahui arah radiasi neutrino. Nah, metode ini digunakan di detektor Jepang Kamiokande dan di Kanada Observatory Sudbury Neutrino Observatory (SNO).
gambar 3.40 ya. Ini detektornya dia berbentuk seperti gambar ya. Dia ini diletakkan di bawah permukaan bumi, diletakkan di 2 km ya, 2 km di dalam situs penambangan yang masih aktif. Bentuknya adalah bola ya, dan di dalamnya terdapat cairan di mana neutrino akan menghasilkan radiasi Cherenkov. Nah, terdapat 9.600 fotomultiplier yang digunakan untuk mendeteksi neutrinonya dari kilatan cahaya yang dihasilkan. Nah, awalnya itu cairannya adalah air ya, air yang dimurnikan tadi, tetapi kemudian diganti dengan alkil benzen. Nah, pengamatan ini telah berhasil ya mengamati neutrino. Ya, dibahas selanjutnya di bab 13.1. Bahkan SNO yang sudah di-upgrade yang baru itu sudah bisa mengamati neutrino bahkan pada energi yang lebih rendah. Nah, detektor neutrino yang paling besar adalah IceCube di Antartika yang selesai dikerjakan pada tahun 2010, terdiri dari 1 km kubik es ya. Detektor neutrino harus ditempatkan di bawah tanah. Kenapa? Karena untuk melindungi ya dari radiasi sekunder yang disebabkan oleh sinar kosmis. Selain itu, di dalam permukaan bumi juga ada masalah juga, karena di dalam permukaan bumi pasti ada bahan-bahan yang memancarkan radioaktif, dan ini yang akan menyebabkan noise di latar belakang pengamatan. Nah, detektor juga telah mengamati neutrino yang diradiasikan dari matahari dan supernova 1987A di daerah Las Magellanic Cloud itu diamati pada tahun 1987. Di masa depan, materi gelap dan neutrino lain yang menghasilkan fenomena-fenomena itu juga akan dipelajari, dan ini masih berjalan sampai sekarang. Kemudian ini adalah bidang astronomi yang paling baru yang termasuk peraih Nobel Fisika terbaru itu kalau nggak salah di tahun 2018 itu diperoleh pada peneliti astronomi gravitasi. Nah, astronomi gravitasi ini sama mudahnya seperti astronomi neutrino. Nah, pertama kali itu dimulai pada tahun 1960-an untuk mengukur yang namanya gelombang gravitasi. Nah, radiasi gravitasi ini tuh dipancarkan oleh massa yang dipercepat. Sama halnya seperti radiasi elektromagnetik. Kalau radiasi elektromagnetik itu dihasilkan dari elektron yang dipercepat. Nah, deteksi dari gelombang gravitasi ini sangat sulit, dan mereka sudah, maksudnya radiasi gravitasi ini sudah berhasil dideteksi ya, dan diprediksi yang dideteksi ini berasal dari pusat galaksi gitu ya, yang ada di media yang saya baca. Nah, jenis pertama dari antena gravitasi itu adalah Weber cylinder, yang merupakan silinder terbuat dari aluminium ya, yang akan bergetar pada frekuensi tertentu ketika ditumbuk oleh pulsa gravitasi. Nah, jarak antara ujung dari silinder ini akan berubah sekitar 10⁻⁻17 meter. Ini sangat kecil sekali ya. Ya, ini tidak akan tampak kalau dilihat dengan alat ukur biasa gitu ya. Nah, perubahan apanya nih? Jaraknya itu diukur dengan sensor regangan yang dilas pada sisi-sisi silinder. Nah, yang lain ya selain Weber cylinder itu juga mengukur regangan spasial atau regangan ruang. Ya, kalau ini kan mungkin regangan hanya satu dimensi saja. Nah, kalau spatial strain ini dia regangan 3 dimensi.
yang dihasilkan oleh gelombang gravitasi. Nah, jenis detektornya ini ada dua, ya. Yang pertama interferometer Michelson, itu terdiri dari dua susunan cermin yang saling tegak lurus satu sama lain, atau cermin yang sejajar atau Fabry-Perot interferometer. Nah, jarak relatif ya antara cermin ini akan dipantau oleh interferometer laser. Nah, jika pulsa gravitasi melewati detektor, nanti kan akan berubah jaraknya. Nah, perubahan jarak ini yang akan diukur. Nah, baseline yang paling panjang, yang ini yang termasuk yang masuk Nobel ya, itu adalah Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory di Amerika. Nah, LIGO itu telah memulai ya pengamatannya itu pada tahun 2002, dan pada tahun 2016 sudah berhasil mendeteksi gelombang gravitasi yang pertama. Nah, pengamatannya dimulai pada bulan September tanggal 14 tahun 2015. Nah, meskipun ya detektor gravitasi ini sudah dibuat seteliti, terisolasi ya sedemikian rupa untuk menghindari noise-noise pengukuran, tetapi masih banyak gangguan-gangguan ya seperti pergerakan tanah di bawah ini ya gitu juga bisa mempengaruhi hasil pengukuran eh, gelombang gravitasi ini. Nah, deteksi dari positif gravitasi ini membutuhkan fenomena yang sama yang diamati oleh alat yang berbeda yang diletakkan jauh satu sama lain. Oleh karena itu, LIGO ini ukurannya sangat jauh sekali ini ya. Ya beberapa kilometer, yaitu untuk melakukan proses pengukuran ini. Baik, seperti itu terkait dengan energi-energi lain selain energi radiasi elektromagnetik yang dikaji pada bidang astronomi. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.